Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Siap-siap, kalian siap-siap, Dewi datang. Kalau kita bicara tentang rekaman yang lagi viral itu, percakapan yang lagi viral itu kan sudah tahu bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Data itu kan rujukannya pasti Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Sosok Fitri Sahuteru belakangan ini seperti tidak ada habisnya menuai sorotan tajam jagat maya. Fitri disebut-sebut selalu ikut bersuara dan mengomentari segala permasalahan yang menyangkut nama Nikita Mirzani. Di mana Nikita berada, Fitri Sahuteru selalu hadir di seberangnya. Seperti itulah yang diduga-duga oleh orang banyak. Sebenarnya, aksi vokal Fitri bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, Fitri merasa terus menjadi sasaran serangan buzzer dari akun media sosial pribadi Nikita Mirzani. Nah, aku lagi ngedengerin yang ngoceh-ngoceh. Sabar. Aku memang yang suruh Kak Fitri untuk ngoceh-ngoceh ya. Terhibur ya? Hah? Terhibur. Terhibur banget dan membuat aku puas. Jangan kesel, Jangan kesel, emosi. Siap-siap, kalian siap-siap, Dewi datang. Siap-siap, ini apa siap-siap? Bukan lagi. Geger. Geger. Nanti bukan pagi-pagi ambiar lagi ya. Bukan pagi-pagi ambiar geger. Dewi Persik geger. Pos, boleh nggak gua heran pos ya? Di semua kasus lu masuk, oper-oper klaim skincare lu ada. Sebetulnya kuncinya ini ya untuk para sindikat ya. Untuk para sindikat kuncinya gampang. Kalau aku itu nggak mau ikut campur urusan kalian itu gampang. Jangan senggol-senggol aku. Jangan ngebuzzer aku. Jangan apalagian. Jangan menggiring-begiring opini aku dalang. Padahal dalangnya kalian tahu siapa ya. Sudah terucap, terlafaz dengan salah satu anggota kalian. Kakak, apa yang kakak katakan itu dia wayang itu benar semua kakak. Nah, udah terlafaz di geng kalian itu. Langkah pihak Nikita Mirzani yang sudah resmi melaporkan Reza Gladys atas pelanggaran Undang-Undang ITE pun tak luput dari perhatian Fitri Sahuteru. Menurut Fitri Sahuteru, keputusan Nikita untuk menyeret Reza Gladys ke jalur hukum sangatlah tidak tepat. Apalagi Fitri menduga Nikita pernah melakukan hal yang sama terhadap suami dari Sheila Saukia, yakni Ahmad Fitra. Tak berhenti sampai di situ saja, Fitri bahkan menyebut jika pelaporan itu hanya akan membuat kisruh ini menjadi semakin berbelit-belit. Menurut saya, yang dilakukan tersangka Nikita Mirzani dengan membuat LP terhadap Reza Gladys kurang cerdas dan hanya nambahin masalah. Tulis Fitri Sahuteru. Ngapain membuat laporan perekaman suara dan penyebaran? Padahal kan tersangka Nikita Mirzani pun pelaku perekaman dan penyebaran percakapan antara dia dan Bang Fitra, suami Sheila Saukia. Sambungnya. Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang, dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah, jadi obyeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Itu kalau kita bicara tentang rekaman yang lagi viral itu, percakapan yang lagi viral itu kan sudah tahu bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Data itu kan rujukannya pasti Undang-Undang Nomor 27 tahun
2022 tentang perlindungan data pribadi, dan itu pasti dari pasal 1 pasal 4 kan dijelaskan dengan detail. Cuma persoalannya, apakah pada saat di percakapan yang disebarkan itu instrumen yang disebarkan apakah juga tersebar juga di nomor handphone atau tidak, itu nanti kan kewenangan itu masih ada di si pelapor. Dalam ini kita sendiri dia punya kewenangan untuk melapor, itu aja. Kan tidak boleh percakapan pribadi lewat telepon itu kan masuk dalam kategori percakapan pribadi. Gitu. Kalau percakapan pribadi ya pasti harus dilihat dari sisi asas manfaatnya. Contoh umpamanya percakapan itu tidak untuk konsumsi publik, ya tidak boleh. Dan kalau memang itu sengaja disebarkan, bisa aja undang-undang ITE juga dikenakan kepada si penyebar. Nah, di dalam proses ini, pada saat proses saya membuat laporan, itu atas permintaan Nikita Mirzani dan dia sendiri yang meminta saya segera membuat laporan, Bang, karena ini harus kita ungkap bahwa ada sebuah proses yang patut diduga. Proses tersebut adanya sebuah perekaman terhadap komunikasi tanpa izin daripada orang yang berbicara. Jadi seperti itu. Kan berkomunikasi itu direkam. Perekaman itu ada aturan sendiri yang boleh melakukan perekaman. Ya, itu adalah penegak hukum ya. Kalau bukan penegak hukum itu melawan hukum jadinya. Saya tidak akan menjelaskan secara mendetail. Yang jelas objeknya itu adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman. Dan itu diposting menjadi informasi diketahui oleh publik. Selain itu, Fitri pun turut memberikan pula sebuah masukan untuk Nikita, di mana dalam unggahan tersebut, Fitri menasehati Nikita untuk menempuh upaya pra-peradilan, bukan membuat laporan balik terhadap Reza Gladys. Seperti yang dilakukan oleh Adrena Isazega beberapa waktu yang lalu. Kalau dia nggak betah ditahan di Polda Metro Jaya, harusnya perapin aja, biar cepet dilimpahkan dan dia pindah tahanan. Kalau nggak betah di PMJ, mau nggak punya suasana baru di ruangan sel baru? Sambung Fitri Sahuteru. Tak lupa, Fitri pun memberikan sindiran terhadap aktivitas akun media sosial Nikita Mirzani yang belakangan semakin menjadi-jadi dalam menyerukan serangan-serangan terhadap kubu seterunya. Mau ngoceh sedikit, lagian aku tuh bingung ya sama penegak hukum. Setahu aku katanya kan bahwa sosial medianya dia itu dipakai untuk tindak kejahatan ya, termasuk dalam cakupannya Undang-Undang Pasal 27. Kenapa nggak disita gitu Instagramnya, kenapa nggak disita? Karena setahu aku memang sampai hari ini itu IG-nya itu masih merepost, membuli, mendoxing orang-orang gitu tanpa henti, termasuk aku gitu ya. Kalau misalnya Instagramnya disita, pastilah sulit karena dia pasti bilang lupa password ini itu, berarti dioperasionalkan oleh oleh admin katanya. Kalau sosial medianya disita, kalau adminnya juga masih bisa mengakses, artinya adminnya juga harus ditangkap karena mengakses bukti ya. Jadi tolonglah, sekali lagi jangan berlebihan. Keinginan kalian kan sudah harusnya saya juga apresiasi lah gitu ya. Para senior saya di sebelah sana itu berhasil. Se-Indonesia mungkin sedunia tahu bahwa orang yang dianggap kebal hukum seperti Nikita Mirzani sudah kalian bisa masukin gitu loh, ya. Jadi mau apa lagi? Admin lah, mana mau mulai kapan nih kita pegang IG? Banyak yang nanya juga. Enggak, itu ada adminnya. Kan jadi barang bukti, tapi Bukan itu. Yang jadi barang bukti itu percakapan di WA. Tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Orang udah di penjara, bagaimana kebal hukum ya kan? Jangan orang udah masuk penjara bilang kebal hukum. Berapa kali kan ditahan ya kan? Gitu. Intinya apapun itu kita nonton aja proses penegakan hukum Indonesia.
Terlepas dari komentar Fitri Sahuteru, kepastian masa depan Nikita Mirzani dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gledis masih berselimut teka-teki penuh misteri. Seperti apakah kelanjutannya? Mengapa perkara ini tak kunjung dilimpahkan ke tangan jaksa? Hingga sampai saat ini belum terjawab dengan pasti. Uniknya, hal ini sampai melahirkan isu miring yang menyebut Nikita akan dibebaskan dari penjara lantaran bukti pihak pelapor yang terbilang kurang. Lantas seperti apa pihak kuasa hukum Nikita Mirzani menyikapi hal itu? Serta bagaimanakah pula tanggapan dari kacamata praktisi hukum? Ini kan sementara ini bukan dari jaksa ya, masih dari tingkat penyidik gitu. Apa yang menjadi dasar sehingga status atau kasusnya itu berkasnya itu belum dilimpahkan gitu kan? Kita belum tahu. Perpanjangan itu masih status penyidik, tambah lagi di 20 hari ya kan ke depan ya. Kalau ada penambahan sekian waktu itu, apakah nanti sampai sejauh mana kan kita tunggu aja gitu ya kan, karena sudah bagian daripada proses penegakan hukum yang saya rasa bahwa nanti di pengadilan membuktikan kebenaran hukumnya, karena seseorang itu dianggap ya tidak bersalah sampai putusan menyatakannya, itu aja seperti apapun perkembangan hukumnya kita amati. Tetapi saya merasa bahwa kalau segala sesuatu kalau dipaksakan nanti endingnya itu di pengadilan yang membuktikannya ya kan. Sejak dari awal saya bilang perkara ini kan apakah ini perkara pemerasan, kan pasal pemerasan dipakai itu ya kan, ada itikat baik dalam memberi atau tidak baik tergantung dari si pemberinya. Ya kan, itu aja ya. Nikmir belum P21 ya Bang. Apakah ini pertanda baik untuk Nikmir atau seperti apa Bang? Saya jangan disuruh jadi tukang ngeramal ya. Ikutin aja prosesnya. Karena prosesnya itu harus berjalan. Dan diingatkan dalam perkara ini bahwa dalam proses ini adalah pasal pemerasan. Di dalam pasal pemerasan itu harus ada seseorang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kemerdekaannya, tidak dalam keadaan merdeka. Dan saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut nantinya, ikutin saja prosesnya. Yang jelas sebagai kuasa hukum saya tahu perkara ini, dan itu menjadi kewajiban saya untuk memberikan perlindungan. Tapi hak dan kewenangan terkait penahanan dan semua itu menjadi kewenangan penyidik, tapi proses hukum itu adalah hitam putih, tidak bisa dibuat terbalik-balik, nanti semuanya akan terungkap di persidangan. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat saya dan keluarga sama istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama Evan sendiri gitu dok? Proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Alangkah eloknya dua perkara ini cepat dilimpahkan ke pengadilan, dibuktikan di pengadilan gitu. Karena pasal-pasal yang diterapkan pasti satu atau dua pasal itu dikabulkan menjadi hakim. Karena contoh ada 3 pasal, tidak mungkin semua pasal hakim mengabulkan. Mana yang terbukti ya kan? Apalagi saya lihat bahwa dalam rekaman ini kan tidak ada unsur pemerasan. Jadi semoga lah cepat dilimpahkan. Dan apa sih yang menjadi dasar kasus ini menjadi ramai? Ya itu sesuai juga dengan mekanisme hukum yang benar, itu aja. Saya nggak paham itu yang begitu-begitu. Yang jelas saya sampaikan. Jadi yang begitu-begitu coba tanya langsung ya, karena proses penambahan berita acara pemeriksaan itu adalah hak daripada penyidik yang akan memanggil dan seterusnya seperti itu. Di sisi lain, Nikita Mirzani pun masih berkutat dengan hukum lantaran adanya polemik saling lapor dengan Rasman Arif Nasution. Seperti diketahui, Nikita dan Rasman Arif Nasution sama-sama sudah melaporkan satu sama lain atas kejadian yang terjadi pada momen kaburnya Loli dari rumah aman. Menurut Rasman, laporan yang ia buat sudah memasuki pendalaman. Dan Rasman pun mengaku kalau laporannya itu akan segera mencapai tahap gelar perkara. Apalagi Nikita Mirzani diduga menolak diperiksa terkait hal tersebut. Namun semua itu dibantah oleh Fahmi Bahmid, sang kuasa hukum. Lantas seperti apa bantahan Fahmi Bahmid?
Serta bagaimanakah pula penjelasan Rasman terkait perkembangan laporannya? Saya tadi ke Polres Metro Jaksel, saya datang ke sana dua hal. Pertama, memastikan untuk bagaimana dengan NM. Apakah ditunggu lagi dipanggil, diperiksa, datang penyidik ke sana, atau seperti apa. Dan ternyata tadi jumpa penyidik dan Kasubnid sudah dikirimkan surat dan diagendakan untuk gelar. Hanya saja minggu lalu tidak ada gelar karena habis Lebaran, dan minggu ini insya Allah akan digelar. Itu tadi pertemuan saya. Dan ya dipastikan naik sidik. Saya tadi diperiksa setelah sebelumnya Bu Ade juga kaitan dengan laporan yang katanya saya melakukan pengeroyokan bersama dengan istri saya. Ya kita jelaskan. Ya pemeriksaannya tadi nggak nyampe ya kira-kira 1/4 jam aja. Karena memang tidak terbukti itu kan. Nggak ada tolak menolak. Tapi kalau misalnya yang diperiksa itu ada yang tidak mau diperiksa, terus di sini juga harus diperiksa, ya harus bersama-sama prosesnya berjalan. Nggak ada kan, prosesnya beda. Jadi yang harus difahami dalam proses ini kita itu membela diri pada saat itu, gitu loh ya. Dan itu rame kok ya, ada videonya semua seingat saya, ada fakta-faktanya. Saya nggak perlu terlalu mendetail terkait dengan fakta-fakta kejadian. Saksi yang bukti yang paling itu CCTV ada. Semua sangat jelas terlihat. Jadi buat kau NM silakan kau berhalusinasi ya, silakan ya. Dengan menuduh kami mengeroyok, nah, silakan kau berhalusinasi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.